أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Surat Al-Baqarah, surat kedua. Kita baca tadi ayat ke-47 dan 48. Kajian kita yang lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa kita diperintah untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan dunia, baik yang berkaitan dengan agama, dunia, keluarga, masyarakat, negara, dan seterusnya. Jadikanlah itu sabar dan salat sebagai sarana untuk minta tolong kepada Allah. Kesimpulan kedua, bahwa sabar dan salat itu amat berat. Termasuk salat amat berat. Berat sekali, melainkan atas orang-orang yang khusyuk. Nabi mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyang dan puas-puasnya, dan daripada doa yang tidak diijabahi. Itu doa Nabi. Kalau Nabi saja seperti itu doanya, tentu kita lebih-lebih lagi. Salah satu isi doanya mohon perlindungan daripada ketidakkhusyuan. Nah, salat itu berat, kecuali atas orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan ketemu berjumpa dengan Allah, di mana mereka akan mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka lakukan. Orang kalau dia paham dan mengerti bahwa apa yang dilakukannya nanti akan dipertanggungjawabkannya, dia berusaha melakukannya baik-baik, sebaik mungkin. Bahkan nasibnya tergantung sejauh mana dia berbuat, karena nanti berakibat diterima atau ditolak. Begitu juga salat. Salat adalah amalan pertama nanti yang akan disidang, dihisab, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Jika salatnya bagus, sempurna, catat sempurna. Jika tidak, lengkapi dengan salat-salat sunat. Keyakinan untuk kita, keyakinan bahwa kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah, itulah yang membuat kita dalam beribadah, dalam beramal, dalam berbuat kebajikan hati-hati. Kenapa hati-hati? Supaya jangan minyak habis, sambal tak lama, laki pemangi, mintu pemerang, badan panik, tidak ada apa-apa. Intinya berilmulah, ilmuilah apa yang akan dikerjakan, ikhlaslah. Nah, banyak ulama menjelaskan dan menyebutkan dalam buku-buku kitab-kitab mereka tentang khusyuk dan juga bagaimana hal-hal yang dapat menunjang kekhusyukan baik sebelum, sedang
meninggalkan salat. Nah, Imam Ghazali kemarin telah kita sebutkan sepintas, menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat membantu menunjang kekhusyukan. Ringkasnya ada 6. 1, hudurul qalbi. Hudur, hadir hati. Hudurul qalbi, hadir hati. Terpusatnya pikiran. Yang kedua namanya ta'zim, tafahum, lupa saya, tafahum, memahami apa yang sedang dilakukan, lebih-lebih apa yang dibaca dan diucapkan, tafahum. Yang kedua haibah, merasa takut dan gentar karena kita sedang berhadapan dengan raja penguasa alam semesta. Kepadanya kita menghadap, dan dengan dia kita sedang berdialog, bermunajah. Namanya haibah. Yang keempat ta'zim. Ta'zim, ta'in zat ya mim, ta'zim. Ta'zim artinya mengagungkan. Ada rasa pengagungan dalam diri kita kepada zat yang kita sembah. Kalau tidak ada rasa pengagungan, kita leceh saja. Yang kelima, ar-raja, harap. Harap. Setiap kita beribadah harus ada harap. Harap diterima. Harap diredai, harap diberi balasan, namanya harap. Atau tamak untuk diterima. Dalam surat sajadah yang sering dibaca oleh imam kita itu, khaufau wa tama, takut dan harap. Takut tidak diterima, takut berdosa, harap diterima. Harap diberi balasan dan mendapat ridha. Yang terakhir namanya al-haya, malu, ada rasa malu. Malu kita kepada Allah atas kelalaian, kelengahan, ketidaksempurnaan kita. Itu sekedar memenuhi janji kepada Pak Kiai kita. Tolong disebutkan sepintas dalam pengajian besok setentangan pembantu penorong untuk khusyuk menurut Imam Ghazali. Hudurul qalbi, at-tafahum, al-haibah, at-ta'zim, ar-raja wal haya. Mari kita sambung. Intinya, keyakinan bahwa kita nanti akan hidup kembali, dipanggil dan dihadapkan ke pengadilan Allah. Lalu salat kita yang pertama kali dihisab. Intinya cuma 2, diterima atau ditolak. Diterima namanya maqbulah, diterima. Kalau ditolak mardudah. Ini yang paling kita takutkan hendaknya. Yang susahnya begitu. Wala penik kita jawab pindah. Damasia. Hendak ketujuh durang buatan waktu itu kembali. Kita hendak malu meluk badan mengambil diri. Salat begitu. Tidak reda Allah, tidak suka Allah dengan salat kita. Ada kalanya tata caranya Allah tidak senang kan? Ada kalanya ucapannya, ada kalanya adab-adabnya, ada kalanya sikap kita salat itu sombong. Salah satu sebab salat diterima kan sombong. Orang yang melabuhkan kain karena sombong tidak terima. Kenapa? Bukan kainnya intinya, tapi itu mendatangkan kesombongan. Itu sebaliknya. Bisa jadi dia tidak melabuhkan kainnya, diangkat tinggi-tinggi, tapi malahan sombong juga. Lebih hebat, lebih suci, lebih bersih. Ini sombong. Jadi bisa jadi sikap kita salah itu yang menyebabkan tidak terima.
Kalau tidak terima dicampakkan salat itu nanti bagaimana lainnya nasib kita? Permohonan ditolak. Ditolak permohonan. Namanya mardudah. Dalam hadis raddun. Raddun, tertolak. Kira-kira begitu. Nah, sekarang masuk lagi kepada ayat yang 47. Ya Bani Israel. Kembali diseru. Dipanggil Bani Israel, yang dituju Bani Israel di sini mula-mula Bani Israel yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekedar mengingatkan, Nabi setiba di Madinah, beliau bertetangga hidup berdampingan dengan Yahudi. Umumnya mereka tinggal di pinggiran kota Madinah, membuat perkampungan tersendiri. Ada 3 suku yang terkenal di Madinah ketika itu, suku Yahudi yang mereka bikin komunitas tersendiri. Namanya perkampungan Yahudi. Yahudi Town. Ini bukan Cina Town, Yahudi Town. Kampung Yahudi, bentengnya yang terkenal Khaybar. Mereka juga punya kebun-kebun kurma yang subur. Dan ekonomi Madinah mereka kendalikan, dan mereka menternakkan riba. Jadi perintis riba pertama kali adalah Yahudi. Kalau sekarang kan ada Yahudi. Mungkin. Pak. Jadi dakwah beliau itu setiba di Madinah bukan hanya menghadapi orang kafir. Kalau di Makkah yang menghadapi kafir musyrikin, itu yang beliau hadapi. Tapi kalau Madinah, ahlu kitab, kaum munafikin yang ada di Madinah, orang asa aku nggak pasti, orang asa, tempi gelombang, yang ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kaum munafik di Madinah 2. Pertama munafikin orang asli Madinah, yang kedua munafikin orang Yahudi. Dan munafik ini ada di setiap negeri, di setiap kelompok, di setiap komunitas ada munafik. Adalah menggunting dalam lipatan, menohok kawan sendiri yang menungkai kawanan dahulu itu lahir sana ada. Dan jawi balang puntuang ada je orang. Ileca wai bantiang. Muko tanduk aja melaka wai. Ispa. Tidak ada selesai. Tapi itulah ragam dan pesonanya perjuangan. Pemanis. Nah, jadi Bani Israel yang dalam ayat itu ditujukan kepada Bani Israel yang hidup dan yang ada di Madinah. Tentu mereka keturunan Bani Israel yang sesuai dulu kala, yang terkenal di zaman Nabi Musa. Ya Bani Israel, wahai anak cucu keturunan Israel, anak cucu keturunan Yakub alaihissalam atau Nabi Yakub alaihissalam yang ada di Madinah. Itu mula-mula tu. Uzkuru ni'mati, ingatlah olehmu ni'mati, ni'matku, allati yang an'amtu, yang telah memberi nikmat aku atasmu. Begitu secara harfiah. Tapi terjemahan bebasnya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Terjemah bebas. Nikmat apa? Ya, nikmat yang diarahkan, yang diberikan kepada nenek moyang mereka dahulu. Sebab nikmat kepada nenek moyang, nikmat kepada keturunan. Ya. Nikmat kepada bapa, nikmat untuk anak, nikmat untuk cucu, untuk cicit.
Yang merdeka itu bukan kita. Yang merdeka adalah nenek moyang kita. Tapi kita mendapat hasil kemerdekaan. Kita tidak pernah dijajah. Nah, mana siapa yang jajah? Kita nak ketemu di Belanda, yang Jepang, yang Inggris nak ketemu. Yang ketemu dengan mereka nenek moyang kita yang hidup daripada 45 tahun 45 ke bawah. Yang mereka yang merdeka, tapi kemerdekaan mereka nikmat bagi kita. Semua ya Bani Israel. Diselamatkan Bani Israel daripada cengkeraman si Firaun, dari perbudakan Firaun, dari penindasan Firaun, sampai ujungnya mereka menyeberang lautan. Dia anugerahkan kepada mereka berbagai macam hal seperti manna, salwa, memancar 12 mata air. Dia angkat rasul-rasul daripada kalangan mereka dan mereka dikembalikan ke negeri nenek moyang mereka yang subur dan seterusnya. Disuruh mengingat lagi. Jadi kalau tiba di kita peringatan 17 Agustus itu detik-detik kita mengingat nikmat besar. Kan dibaca mukadimah tu, berkat rahmat Allah yang Maha, diingatkan lagi itu. Jadi penting kita mengingat, pentinglah. Di satu sisi perlu kita ulang tahun. Jangan protes dulu. Sebab nanti ada pengikut yang antipati ulang tahun. Ulang tahun mengingat, setiap tahun mengingat kemerdekaan negara Republik Indonesia tiba di kita. Itulah kita. Nah, Bani Israel diingatkan, ingatlah nikmat Allah. Surah banyak nikmat Allah yang dianugerahkan, dicurahkan, dirorohan malah kepada kalian hai Bani Israel, yaitu kepada nenek moyang kalian, sehingga kalian menikmati hari ini. Tinggal kalian mensyukuri. Tiba dia dibaca oleh Ustaz Imam kita tadi itu. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Uzkuru ni'mati allati an'amtu, yang telah memberi nikmat, yang telah aku beri nikmat atas kamu. Wa anni, dan bahwasanya aku, kata Allah, faddal, telah mengutamakan kamu, telah melebihkan kamu dan telah memuliakan kamu alal alamin, dari semua umat yang lain di alam ini, pada zaman itu, pada masa itu dan ketika itu. Tapi mereka memandang sepanjang zaman. Dengan terpilihnya mereka, terpilihnya daripada Bani Israel itu banyak Rasul dan Nabi, itu Allah memuliakan mereka. Allah mengutamakan mereka dibanding dengan umat-umat, kaum-kaum yang lain di masa itu. Di masa itu, di waktu itu. Nah, contoh, saya ingin contohkan sedikit saja, walaupun enggak banyak nanti. Dulu orang-orang Minangkabau banyak yang menjadi orang besar di Republik ini. Tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama terkenal. Dulu di zaman itu, ketika itu, di masa itu, bahkan bisa dikatakan otak pengendali Republik adalah itu, kebanggaan di zaman itu, waktu itu, ketika itu, di masa itu. Ingat itu, iya.
telah dimuliakan Allah dulu. Kini, apa kini juga? Tergantung lagi. Nah, saya ingin gambar seperti ini. Dengan dipilihnya di kalangan Bani Israel itu nabi-nabi dan rasul-rasul banyak sekali. Berarti Allah meninggikan mereka, memuliakan mereka di atas yang lain. Diturunkan kepada mereka kitab suci. Mereka mulia ketika itu, di masa itu, dibanding dengan kaum umat yang lain. Tapi itu tak berlaku sepanjang zaman. Dengan datangnya Nabi Muhammad, ya sudah. Sekarang zaman berubah, musim berganti. Diutus Nabi Muhammad, maka dengan begitu sudah selesai mereka. Sudah tampuk kepemimpinan Rasul terakhir, pemimpin para Rasul dan Nabi, Khatamun Nabi, Nabi Muhammad. Ya sudah, selesai. Sehingga ketika Umar bin Khattab dikasih oleh kerabatnya daripada Yahudi Bani Quraizah lembaran Taurat, dibawanya kepada Rasulullah, boleh tak saya pelajari ini? Marah Rasulullah. Ini. Kata Nabi, andaikan Musa itu hidup di zaman sekarang, dia mengikut kepadaku. Dilemparkan oleh Umar kertas itu lagi. Ini dapat kita pelajari. Dengan diutus Nabi Muhammad, semua kejayaan yang lampau habis. Dan siapa saja yang mengikut Nabi Muhammad, dialah umat yang terpilih. Dialah pengikut yang terpilih. Sehingga dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kamu siapa? Kamu umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau mereka Bani Israel yang hidup di zaman Nabi mengikuti Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak. Mereka tetap mengkotakkan diri. Kalau mengkotakkan diri itu bahasa modern kita sekarang apa? Eksklusif apa namanya? Saya tentu pula bahasanya itu. Mereka memisahkan diri, membuat kelompok, tidak menyatu dan tidak mau bersatu. Karena mereka menganggap masih orang orang terhormat, orang mulia. Tidak sama. Seandainya Yahudi, Ahlul Kitab saja mengikuti Muhammad, mereka termasuk kuntum khaira ummah. Karena umat Nabi Musa tidak ada lagi. Umat Nabi Isa tidak ada lagi. Karena siapapun yang mengikut Nabi Muhammad namanya umat Nabi SAW. Karena beliau diutus untuk kafatan linnas, untuk semua manusia. Ini yang tidak diterima oleh beliau. Sehingganya tetap merasa terhormat, merasa orang terpilih. Dan mereka mengakui nahnu abna'ullah, kami ini anak-anak Tuhan. Kami anak-anak Tuhan. Begitu tingginya sangkutan mereka, sehingga surga itu hanyalah untuk mereka. Tinggi sangkutannya. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang patut masuk surga. Sekali-kali tidak akan bisa sekalipun tidak akan ada yang masuk surga menyaringkan Yahudi dan Nasrani. Itu tingginya tinggi sangkutan. Andaikan kami masuk neraka sebentar, 7 hari. Karena dunia aku kecil mereka 7.000 tahun. 1.000 tahun itu dianggap sehari. Berarti kalau andaikan mereka masuk neraka, atas kebangka mereka 7 hari. Sudah itu sehari kalian Muhammad dan umat kalian masuk neraka. Orang tinggi. Yang sekali lama muncul. Jepangan. Paling lama 40 hari. Selama kami nenek moyang kami menyembah Ijil. Patu anak, itu paling lama. Sesudah itu boleh, kami sudah oleh
Kalian menggantikan kami, itu ditanamkan kepada generasi ke generasi. Nah, makanya kini mereka masih memandang diri mereka orang mulia. Sekarang kan masih begitu gayanya. Tapi sekarang kan sudah politik, sudah disokong oleh si Ajo Biden ya, Ajo Biden dan orang-orang sebelum mereka. Kaji kita tidak ke situ, kita tidak pengamat internasional. Kita hanya pengamat Abu Hurairah. Dua ini. Pertama, ingat nikmat. Dengan mengingat nikmat itu adalah syukur. Yang kedua, ingat pula masa-masa kalian Allah pilih menjadi umat terbaik. Masa-masa itu. Dan kita sampai sekarang orang Minang merasa bangga itu. Itu dulu tokoh-tokoh itu, pemimpin-pemimpin itu, ulama-ulama kita, di mana ada orang Minang dulu. Ingat itu. Dan kalian tidak akan bisa seperti itu kalau tidak mengikuti jejak mereka. Tidak akan baik orang belakang kalau mereka tidak mengikuti jejak bagaimana orang baik dulu. Jangan hanya bangga-bangga saja. Ini apa pelajaran kita di sini? Pertama, penting kita mengingat nikmat Allah. Jangan lupa. Nabi pesankan seperti itu. Sering-seringlah memandang ke bawah. Agar kita ingat kelebihan nikmat yang kita peroleh. Selagi memandang ke atas, masalah duniawi, tidak pernah bersyukur. Selagi mendongak aja, tidak pernah kita bersyukur. Merasa di bawah tadi. Sama yang kita cari orang-orang hebat di dunia. Kita merasa kurang, tidak bersyukur. Tapi kalau kita cari orang di bawah kita, man asfala minkum, orang di bawah kamu nanti ajdar. Itu lebih dapat mendorong kamu untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu satu pelajaran kita. Diarahkan kepada Bani Israel, tapi ikut Quran. Quran, tidak Taurat, tidak Injil. Nah, baca umat Islam, umat jadi petunjuk di kita. Kita kalau seperti Bani Israel, tidak ubahnya akan mengalami seperti mereka. Ingat nikmat, selalu ingat nikmat, selalu bersyukur. Bahkan dalam doa yang diajarkan Nabi sedikit ya. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurri wa la tamkur alayya, wahdini wa yaslil huda ilayya, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alli laka syakkar, laka dhakkara, laka rahaba, laka mitwa, ilaika mukhbita awaham muniba. Doa Nabi. Intinya apa? Salah satu. Wahai Rabbku, ij'alni, jadikanlah aku ini laka syakara, orang yang paling banyak bersyukur kepadamu. Laka dhakkara, orang yang paling banyak berzikir mengingatmu. Di doa itu. Kalau ayat mengatakan qalilan ma tashkurun, sebagaimana beliau yang mulia membaca tadi, qul huwallazi ansha'akum, dan kemudian ada ujungnya qalilan ma. Qalil itu sedikit sekali. Di belakang qalil ada ma. Ma itu penyempurna. Berarti memang sabana mana sakit sengini tidak barah. Kalian itu yang bersyukur. Bersyukur bukan syukur. Lewat silakan pada panjang tadi. Coba syukur. Limbana ya dulu. Tidak begitu. Syukur menyadari, meyakini
apa yang kita peroleh semuanya ini tidak sedikit pun daripada usaha dan upaya kita, semata-mata anugerah Allah. Syukur hati namanya, meyakini apa yang kita peroleh. Syukur lisan disebut, diucap, dibilang. Fama bi ni'mati rabbika fahdits, ucapkanlah alhamdulillah. Katakan kepada orang, inilah nikmat Allah, dengan tidak membangga. Syukur perbuatan, pakai itu untuk hal-hal yang Allah ridai. Maka menjadilah kita menjadilah kasyakra, orang yang banyak bersyukur. Maka salah satu kalimat yang Allah senang kita baca, alhamdulillah, memuji Allah. Alhamdulillah. Intinya disuruh mengingat nikmat agar kita bersyukur. Diingatkan kita bahwa kita diberi oleh Allah keutamaan agar kita makin taat kepada Allah. Sebab kenapa kita diberi keutamaan? Karena ada sesuatu, makin taat. Nah, umat yang paling utama itu adalah umat Nabi Muhammad. Kita orang belakang, tapi kita orang terdahulu nanti di akhirat. Di akhirat kita orang belakang, tapi di dunia kita orang belakang, tapi di akhirat kita orang dahulu. Yang umat yang paling dahulu diproses nanti di akhirat, umat. Sampai-sampai nanti yang melintasi sirat umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Berarti kita umat terbaik. Kita umat terbaik, umat pilihan, umat yang paling utama. Selagi mengikuti, kan? Jangan lupa, selagi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran kita. Yang kedua, bisa tambah kita LPG? Ya, minta izin itu kan perlu. Setelah itu diingatkan ini tingkah peronah kita, tabiat kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka hati-hati dan waspadalah, pelihara dan jagalah diri, hai Bani Israel, dan siapa saja akan suatu hari. Wattaqu yauman. Wattaqu yauman di sini diterjemahkan dan takutlah kamu pada hari. Di hari itu tidak seorang pun dapat membela orang lain walaupun sedikit. Sedangkan syafaat, bantuan, pertolongan dan tembusan apapun tidak diterima dan mereka tidak akan tolong tiganya. Diterjemahkan dan takutlah kamu. Ada dua terjemah yang saya bawa, saya adu terjemah. Terjemah satu lagi, dan jagalah dirimu dari azab di hari kiamat. Beda terjemahan kan? Ini sengaja saya bawa terjemahan dua-dua. Kalau kita ambil lagi terjemahan satu lagi, beda pula. Dalam terjemahan di sini, Al-Quran Tajwid dan terjemah Syamil Quran, dan takutlah kamu. Dalam ini, tadi saya kopikan di rumah, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat. Kalau kita baca Quran hanya lewat terjemah, ini itu apanya lagi? Terjemahan saja sudah berbeda sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ahli terjemah. Terjemah satu lagi, waspada. Waspadalah kamu, hati-hatilah kamu. Kan? Nah, mari kita kembali ke akarnya. Asal bahasanya wattaqu itu apa? Wattaqu asal katanya ittaqa, jadi waqa. Waw, qaf, ya. Halo? Waw, qaf, ya. Menjadi wiqaya, memelihara. Memelihara sesuatu agar sesuatu itu jangan ditimpa, dikenai oleh kejelekan, keburukan. Namanya waqa. Wiqayah,
jagalah dirimu, peliharalah dirimu, agar jangan dikenai kejelekan, keburukan, kesengsaraan, azab dan siksa. Ku anfusakum. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.